Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Palaran, Samarinda. Masya Allah. Saya mau bertanya, apakah nafsu itu adalah makhluk lain dalam diri manusia? Saya setiap hari merasakan dorongan nafsu yang muncul dalam diri saya yang membuat saya berkeinginan berbuat ini itu dan berpikiran ini itu. Bahkan saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya ya Habib. Otak saya berpikir tanpa kendali saya. Saya baru menyadari setelah pikiran itu terhenti sejenak bahwa pikiran tadi itu bukan saya yang menginginkannya. Karena keinginan itu muncul bukan karena kemauan saya. Apakah hawa nafsu itu adalah suatu makhluk tersendiri dalam diri manusia Habib? Terima kasih atas jawabannya Habib. Semoga Habib ditambahkan ilmunya dan diberi kesehatan yang berkah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari Samarinda. Samarinda Ustaz. Jumat yang lalu kita ada acara di Samarinda. Dan juga di Samarinda TV Ahbabu, TV Al-Wafa Tarim bisa dilihat di jaringan TV kabel, apa namanya? Coba dilihat TV kabel yang di Samarinda udah menayangkan TV Al-Wafa Tarim ini. Alhamdulillah, tentang pertanyaan hawa nafsu. Memang di tubuh kita ini ada ruh, ada nafsu. Di jasad sudah kelihatan, di jasad kita. Di dalam jasad kita Allah beri ruh. Di dalam jasad kita Allah beri nafsu. Ruh dan nafsu ini ada mengatakan dengan akal bercampur. Dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah seperti campuran jus. Ketika kita bikin jus avokat, kita kasih susu, ya, kita kasih mungkin jus yang lain, lemon, mangga, kemudian di jus itu bersatu, nggak bisa dipisahkan. Demikianlah roh dan nafas itu bersatu. Tapi mereka dua makhluk. Roh sesuatu yang mulia sehingga dinisbahkan oleh Allah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi ditanya tentang roh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ketika kamu ditanya oleh orang kafir tentang roh, katakan ruh itu urusan Allah. Itu Allah yang bahas. Dijelaskan pun tidak mungkin faham. Karena Allah memberikan akal dengan penuh keterbatasan. Banyak hal-hal yang tidak bisa difahami oleh akal. Ada ruh. Allah nisbahkan kepada zatnya yang agung. Amri Rabbi. An-nafas. Makhluk yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada manusia dan diberikan kepada binatang dan jin. Tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat diciptakan tanpa nafas. Manusia diciptakan dikasih roh, akal dan nafas. Binatang diciptakan dikasih nafas. Jin diciptakan juga dikasih nafas. Baik. Nafsu ini pertamanya makhluk yang jemuh, yang sulit diatur, semaunya sendiri, tidak takut dengan apapun. Bahkan diriwayatkan ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anti, karena nafas mu'anats, siapakah saya dan siapa kamu? Mestinya jawabannya anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku ya Allah, saya hambamu. Tapi nafsu dari tidak mau nurut dengan siapapun, tidak takut oleh siapapun, tidak berpikir panjang nafsu itu. Yang penting sekarang dia senang.
Maka dia menjawab, anta wa ana. Kamu ya kamu, ya Allah. Saya ya saya. Ya congkaknya nafs, sombongnya nafsu. Dia tahu, dia kalau melanggar perintah Allah dia akan siksa. Gak peduli itu. Maka dibakarlah nafsu oleh Allah di dalam neraka. Dalam riwayat 1000 tahun dia di neraka. Setelah itu diambil. Ditanya lagi, siapa saya dan siapa kamu wahai nafsu? Jawaban yang sama, kamu saya. Dibakar lagi di neraka. 1000 tahun kembali. Diambil lagi. Ditanya lagi siapa kamu dan siapa saya. Jawaban sama, kamu saya. Akhirnya Allah menyiksa nafsu bukan dengan api lagi, dengan lapar. Gak dikasih makan nafsu. Sehingga kelaparan, kehausan, barulah nafsu itu tunduk. Ketika ditanya kembali oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Baru setelah lapar, nafsu mengatakan, anta rabbi wa ana abduk. Saya tuh, kamu Tuhanku dan saya hambamu. Dari sinilah lapar itu sangat bermanfaat untuk mendidik nafsu kita. Nabi SAW ketika menyuruh para pemuda yang sudah ingin menikah supaya cepat-cepat nikah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, cepat nikah. Kalau tidak mampu fa'alaikum bisyam. Hendaknya kamu puasa supaya lapar, supaya nafsumu tidak menguasai kamu. Baik. Nafsu yang belum terdidik selalu mengajak kepada hal yang jelek. Selalu mengajak. Tapi akal kita masih berfungsi gitu. Ketika kita ini orang sehat, maaf bukan orang gila, kita ini akal kita masih berfungsi. Kecuali kalau kita turuti nafsu itu sampai ke puncaknya, udah. Maka orang itu seperti, maaf, seperti binatang. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Kapan seperti binatang? Ketika nafsunya sudah menguasai dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Dituruti sebelumnya. Nafsunya ingin ini diturutin sama dia. Sama akalnya diturutin. Ingin menonjak lagi, lebih parah lagi, diturutin lagi. Ingin lagi, lebih parah lagi, diturutin lagi. Sampai ke puncaknya dia kuasai akal. Sehingga akal seseorang sudah enggak berfungsi lagi. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan balhum adal. Lebih sesat dari, lebih jelek dari binatang. Kenapa? Karena binatang enggak punya akal. Ketika nafsunya ingin sesuatu, nafsu tidak bisa mencari cara, strategi untuk mendapatkan dan memuaskan dirinya. Maka binatang gak ada binatang korupsi miliaran itu. Gak ada binatang menipu sana, menipu sini. Yang ada di depannya itu dimakan. Yang ada di depannya itu diambil. Ada nafsu. Tapi ketika nafsu menguasai akal, akal tunduk dengan nafsu, akal berfungsi untuk mencari cara memuaskan nafsu. Jadi yang cari caranya itu akal. Sehingga banyak hal-hal yang sangat jelek yang bisa dia lakukan karena akalnya yang mencari cara itu. Nafsu nggak bisa cari cara itu. Akal. Difasilitasi oleh akal. Diberi cara oleh akal. Supaya nafsu itu puas. Ya. Karena itu Allah mengatakan balhum adal. Ya kita lihat orang dengan tamaknya mencuri, korupsi, menipu miliaran. Hartanya dimakan 3 keturunan gak habis. Tapi tetap masih merasa kurang dan mencari cara sana, cara sini untuk memuaskan nafsunya atau hal-hal dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala
menyuruh kita untuk hati-hati. Wala ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dari lisan seorang nabi mengatakan, saya tidak mensucikan nafsuku, nafsu selalu mengajak kepada hal yang jelek. Ditambah lagi oleh syaitan. Syaitan berperan di situ. Jadi nafsu bersama syaitan memaksa akal untuk kerjasama. Ketika akal mau kerjasama dengan nafsu dan syaitan, selesailah kemaksiatan, kemungkaran yang sangat aneh bisa dilakukan oleh siapapun. Dikatakan, idza qamat dakar umyal basar. Ketika nafsu sudah memuncak, mata ini ibarat orang itu buta, nggak bisa lihat. Tugas kita, jangan sampai kita ikuti khutawat ini. Langkah demi langkah syaitan nafsu ini jangan kita ikuti. Nggak ada ceritanya orang itu berbuat sesuatu dia nggak sadar, kecuali itu orang nggak waras. Ketika dia waras dia sadar, tapi dikuasai nafsu. Kenapa dikuasai nafsu? Karena dia ikuti tahapan-tahapan nafsu tadi. Langkah awal dia ikuti, langkah kedua dia ikuti, sampai nafsu itu merasa menguasai akal, udah selesai. Nggak bisa lagi akal itu berbuat apa-apa, tinggal penyesalan. Maka Al-Quran sudah mengajari kita, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ketika kemaksiatan itu berkaitan dengan perempuan, Allah sudah menasihati kita, ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin Muhammad, jaga matamu jaga. Ketika kamu menjaga mata, insya Allah tidak akan terjadi hal yang di luar itu. Tapi ketika kita tidak menjaga mata, kemudian timbul keinginan lain, di samping melihat hal yang haram, ingin berbuat hal yang haram, kita turuti, ingin lagi lebih dari itu, ingin lagi lebih dari itu. Maka dari awal tutup, hentikan, jaga, insya Allah akan selamatkan kita. Untuk mendukung kita tidak terlalu dikuasai nafsu, perbanyak zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika nafsu itu tetap menguasai kita, maka perlu kita agak keraskan zikir itu dengan kita menoleh ke langit. Kita katakan dengan keras, Allah, Allah, Allah 3 kali, wa insya Allah akan hilang atau minimal akan berkurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nafsu kita nafsu mutmainnah, nafsu yang ingin senang kita ajak untuk ta'ah dan ibadah.